Halo warga barbar dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, rujak Sabang memang oke. Kali ini saya mendapat sebuah mandat dari Ketua Asosiasi Perkumpulan Komunitas Organisasi Forum Federasi Persatuan Warga Barbar untuk mengulas satu buah film yang rilis pada tahun 2017 yang berjudul Tragedy Girls. Film ini menceritakan tentang persahabatan dua gadis remaja bernama Sadie dan Michaela. Mereka merupakan siswi sekolah yang sangat terobsesi dengan popularitas di media sosial. Sehingga mereka berdua memiliki akun media sosial bernama Tragedy Girls yang khusus meliput tragedi berdarah yang sedang heboh di lingkungan mereka. Di mata teman-teman dan keluarganya, kedua remaja ini dikenal baik-baik saja. Namun sayangnya, semua itu hanya topeng mereka untuk menutupi jati diri mereka yang sebenarnya merekalah otak dari semua pembunuhan yang terjadi selama ini. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi karena dompet sudah mulai krisis, ini dia ceritanya. Hashtag tragedy girls. Film ini diawali dengan adegan pencepokan yang dilakukan oleh Sadie dan pacarnya Craig di dalam mobil di sebuah jembatan goyang. Tiba-tiba ada suara terdengar dari luar, lalu Sadie menyuruh Craig untuk segera memeriksanya. Dan tiba-tiba, crot! Seorang pembunuh menancapkan golok di jidatnya. Sadie pun panik dan segera meninggalkan mobilnya. Lalu dia lari ke semak-semak dan pembunuh itu segera mengejarnya. Namun di perjalanan pembunuh itu dijerat oleh Michaela dan ternyata mereka berdua sudah merencanakan itu semua. Pembunuh itu disekap di sebuah gudang oleh Sadie dan Michaela dan pembunuh itu bernama Lowell. Dan ternyata Sadie dan Michaela sudah lama menyelidiki tentang Lowell. Sampai sini kita tahu bahwa Sadie dan Michaela sengaja menangkap Lowell untuk dijadikan kambing hitam atas pembunuhan yang akan mereka rencanakan. Lalu Sadie dan Michaela memotong-motong tubuh Craig dan merendamnya dengan cairan kimia untuk menghilangkan jejak agar orang lain mengira bahwa Craig menghilang dan dibunuh oleh Lowell. Keesokan harinya mereka langsung memberitakan tentang hilangnya Craig di akun media sosial mereka dan menceritakan ke semua teman-teman di sekolahnya. Namun tak ada satupun yang menanggapi cerita mereka, sehingga mereka merencanakan sebuah pembunuhan untuk mendapat perhatian orang lain dan mendapat banyak followers. Dengan menggunakan identitas Lowell sebagai tersangka atas pembunuhan yang mereka lakukan. Mereka berdua langsung menemui Tobias yang tidak lain adalah mantan dari Michaela. Karena Tobias adalah idola para wanita dan mempunyai banyak followers, Sadie meminta Tobias untuk memberikan ulasan pada akun Tragedy Girls. Namun Tobias menolaknya dan membuat Sadie sangat kesal. Sehingga Sadie merencanakan untuk membunuh Tobias. Mereka berdua sudah menyiapkan jebakan kawat berduri di sebuah jalan yang akan dilalui Tobias. Seketika Tobias dan motornya nyungsep ke sebuah semak-semak. Melihat Tobias masih hidup, sontak saja Sadie menusuk Tobias dengan sebuah pisau tepat di perutnya hingga Tobias pun mati. Tak tahan melihat ketampanan mantannya, Michaela langsung mencipok mayat Tobias. Terlalu keesokan harinya, mereka mencoba merayu salah satu wartawan untuk mendapat perhatian. Namun, lagi-lagi tak ada yang menanggapi mereka. Hingga seorang siswi bernama Sil selalu menentang aksi Sadie dan Michaela dalam menyebarkan berita horor dan pembunuhan. Sadie yang mendengarnya merasa sangat kesal dan merusak properti milik Sil.
lalu merencanakan pembunuhan untuk Sil. Belum sempat membunuh, Sil justru mengalami kecelakaan yang membuat dirinya mati tergantung dan terpotong gergaji mesin. Karena melihat Sil mati kecelakaan, Sadie dan Michaela memotong-motong tubuh Sil agar terlihat seperti pembunuhan yang sadis. Keesokan harinya, sekolah digegerkan dengan kematian Sil. Semua orang panik, kecuali Michaela dan Sadie. Karena akhirnya, berita mereka viral dan didengar oleh banyak orang. Pada saat Jordan mencoba memperingati Michaela dan Sadie untuk berhati-hati atas keselamatan mereka, Jordan melihat ada bercak darah di sepatu Michaela dan membuat Jordan menjadi curiga kepada Michaela. Tidak hanya itu, ayah Jordan yang bertugas sebagai sheriff di kota tersebut juga ikut mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Sadie dan Michaela secara diam-diam. Pada saat acara peringatan atas kematian Sil, pidato Big Al mendapat banyak sorotan publik. Dan itu membuat Sadie dan Michaela iri dan berencana untuk membunuhnya. Lowell berusaha mempengaruhi Michaela dengan mengatakan bahwa Sadie akan mengkhianatinya. Namun Michaela tidak percaya dengan perkataan Lowell. Malam pun tiba. Sadie dan Michaela sudah mengawasi tempat gym Big Al dan menunggu suasana sepi. Melihat suasana dirasa sudah aman, Michaela langsung masuk dan menemui Big Al. Disusul Sadie yang langsung memukul Big Al dari belakang. Namun karena postur tubuh Big Al yang sangat besar, Michaela dan Sadie hampir saja terpojok dan Big Al langsung mencekik leher Sadie. Sontak Michaela langsung menusuk Big Al dengan sebuah pisau tepat di dadanya hingga Big Al pun tumbang. Agar tidak terlihat seperti kecelakaan, Sadie melepas pengait pada tiang barbel hingga menimpa kepala Big Al dan Big Al pun tewas. Setelah beberapa hari kematian Big Al, seluruh warga berkumpul di sebuah aula. Ibu wali kota dan sheriff mencoba untuk menenangkan seluruh warga. Tetapi pada saat sheriff berpidato, tiba-tiba seluruh HP berbunyi dan membuat semua warga panik karena mendapat pesan yang sama, yaitu foto kematian Big Al. Mereka semua berdiri dan bersorak untuk mengenang kematian Big Al. Di waktu yang sama, ternyata Lowell berhasil meloloskan diri dengan melepaskan tali yang terikat pada tangannya. Malam hari, seluruh warga kota turun ke jalan untuk mengenang kematian Big Al. Namun ada yang tak beres. Tiba-tiba, seluruh warga dikagetkan dengan mayat ibu wali kota yang sudah tergantung di tiang bendera. Begitupun dengan Sadie dan Michaela, karena mereka berdua bingung siapa pelaku pembunuhan itu. Padahal mereka berdua selalu bersama seharian ini. Benar saja, itu adalah perbuatan Lowell. Mereka panik dan mulai ketakutan. Diam-diam Jordan menaruh curiga terhadap Michaela dan dia mengambil HP Michaela tanpa sepengetahuan. Michaela yang sadar bahwa HP-nya telah diambil oleh Jordan mengajak Sadie untuk mengeksekusinya. Namun Sadie berpikir ini sangat beresiko karena Lowell juga sedang mengincar mereka berdua. Pada malam hari, mereka berdua tetap ingin mengeksekusi Jordan. Sadie masuk ke kamar Jordan untuk mencoba membunuhnya. Baru saja ingin melakukan adegan Jav, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar. Jordan mengira itu mungkin ayahnya. Ia langsung membuka pintu dan langsung saja cerot lagi. Sebuah pisau menancap di dada Jordan. Ternyata itu adalah Lowell. Sadie langsung melakukan perlawanan dan berhasil menancapkan pisau di kaki Lowell. Mendengar suara keributan, ayah Jordan terbangun dan langsung menembak Lowell dengan sebuah pistol. Namun Lowell berhasil meloloskan diri. Sadie langsung menelpon ambulan dan menginjak HP Michaela yang diambil oleh Jordan untuk menghilangkan barang bukti.
Beberapa hari kemudian, Sheriff mengadakan acara penghargaan untuk Sadie karena telah menyelamatkan Jordan anaknya dari ancaman Lowell. Minum dulu guys, aus. Atas penghargaan itu, Sadie pun menjadi sorotan publik dan semakin populer di mata warga kota. Ternyata, Michaela merasa cemburu atas pencapaian Sadie. Hubungan kedua sahabat ini pun menjadi renggang. Ditambah Sadie mengatakan kepada Michaela bahwa dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Pesta sekolah akan segera dimulai. Jordan menjemput Sadie untuk berangkat bersama. Berbeda hal dengan Michaela yang ternyata diam-diam dia justru berkomplot dengan Lowell dan berangkat ke pesta bersamanya. Rosedale High, please. Jordan dan Sadie dinobatkan sebagai raja dan ratu promnet tahun ini. Mereka sangat senang dan sama sekali tidak menyangka We survived. It's rigged. No. tiba-tiba Michaela datang dan langsung membunuh Miss Ken yang tidak lain adalah gurunya di sekolah. Sadie yang mendapat pesan dari Michaela langsung pergi menemuinya di atap gedung sekolah. Diam-diam Jordan juga membututi Sadie dari belakang. Mendengar percakapan Sadie dan Michaela, Jordan dikejutkan dengan perkataan Michaela yang ternyata dalang dari pembunuhan ibunya adalah mereka berdua. Okay, don't you and me. You. Because we both wanted it. But no, you were the one. Or Mrs. Rush. Something real special. Tiba-tiba Lowell muncul tepat di belakang Sadie, membuat Sadie panik dan berpikir bahwa Michaela akan membunuhnya. Oh, scary moment. Nice. See, he's not much of a sweet talker, but he knows we're gonna finish this just like we planned. Just like kill your best friend? No. Jordan langsung menjatuhkan sebuah lemari yang langsung menimpa tubuh Lowell dan membawa Sadie lari. Tetapi mereka mengejarnya. Tiba-tiba Lowell lepas kendali dan justru menyerang balik Michaela. Lalu, dor! Michaela menembak Lowell tepat di jidatnya dan menyebabkan Lowell tewas. Jordan langsung menarik Sadie dan mengancam akan melapor Michaela ke polisi. Namun, tidak disangka, Sadie justru menggantungkan seutas tali pada leher Jordan dan membuatnya mati tergantung. Sadie dan Michaela pun kembali bersatu. Belum habis ceritanya, ternyata mereka berdua sudah merencanakan satu hal yang lebih gila lagi, yaitu mereka mengunci pintu ruangan pesta dan membakar seluruh ruangan sekolah beserta para murid yang sedang asik berpesta. Rencana mereka berjalan mulus dan mengatasnamakan Lowell atas pembunuhan massal ini. Kini Tragedy Girls makin dikenal. Mereka mendapat banyak followers. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah pakailah sosial media secara bijak dan jangan pernah melakukan segala cara untuk menjadi terkenal, karena itu justru akan menjadi bumerang bagi diri kalian sendiri. So, jangan buat TikTok di jalan raya, jangan bikin prank sembako, apalagi harus membakar bendera negara. Yang lebih parah lagi, jangan melarang kata anjay. Wassalam.